Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi di Dindung Kitchen. Kali ini saya mau bikin keripik tempe yang biasa dijual di warung-warung. Sebenarnya saya tuh penasaran gimana sih bikinnya. Terus saya searching-searching, ternyata bikinnya gampang dan cukup dua bahan aja. Dari modal yang sedikit bisa menghasilkan keripik tempe yang banyak loh. Jadi cocok banget untuk ide usaha atau untuk isian di toples buat cemilan di rumah. Bagi teman-teman yang penasaran gimana cara bikinnya dan apa saja bahannya, tonton terus videonya ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan klik lonceng notifikasinya untuk selalu update terbaru video-video dari Dinung Kitchen. Terima kasih. Jadi ini bahan yang digunakan cukup dua bahan aja, yaitu 400 gram tempe mentah. Ini tempe yang belum jadi ya, dan 400 gram tepung tapioka. Jadi perbandingannya 1:1. Tempe dan tepung tapioka akan saya campurkan menjadi satu hingga rata. Jadi teman-teman bilang aja beli tempe yang belum jadi di pasar atau di penjual tempenya langsung. Bilang aja tempe yang belum jadi dan masih bentuk kedelai ya. Tapi ini sudah dikasih ragi, jadi bukan hanya kedelai, tapi kedelai yang udah diragiin yang nanti bakal jadi tempe. Ya, bilang aja tempe mentah. Kalau sudah tercampur rata, akan saya bungkus menggunakan plastik ukuran 1/4 kilogram. Kalau teman-teman di rumah ada plastik yang panjang atau bisa beli ya di toko plastik panjang untuk keripik tempe. Karena saya nggak ada, saya gunakan plastik yang ukuran 1/4 kilogram. Tapi ini juga bagus kok hasilnya. Ini saya mau padatin sampai bentuknya bulat-bulat lonjong gitu, karena nanti saya pengennya tempenya bentuknya bulat. Tapi kalau misalnya mau dibentuk pipih memanjang gitu juga boleh, jadi tergantung seleranya masing-masing ya. Kemudian ini mau saya tali menggunakan karet gelang hingga rapat. Biar lebih mudah, jadi gunakan corong plastik seperti ini ya teman-teman untuk memasukkan adonan ke dalam plastik. Tadi pertama saya nggak pakai corong, jadi agak susah masukinnya. Yang kedua saya gunakan corong, jadi lebih mudah. Lanjutkan hingga semua adonan tempe selesai dibentuk. Nah ini udah selesai ya teman-teman. Jadi ini dapat 4,5 bungkus. Plastiknya ukuran 1/4 kilogram. Sekarang mau saya tusuk-tusuk dulu. Kalau sudah ditusuk-tusuk, nanti ini mau saya diamkan selama minimal 35 jam ya teman-teman. Jadi saya tuh bikinnya ini hari Sabtu jam 12 siang. Terus hari Minggu jam 9 malam saya cek udah mateng, jadi langsung saya goreng. Jadi gak sampai 3 hari tempenya udah mateng. Nah ini tempe yang sudah matang, jadi harus didiamkan kurang lebih 35 jam baru tempenya matang dan siap untuk dibikin keripik. Ini sudah saya iris sebagian dan ini mau saya tunjukkan ke teman-teman kalau tempenya itu udah padat dan siap untuk digoreng. Untuk mengurisnya ini harus menggunakan pisau yang benar-benar tajam ya teman-teman, biar nanti mudah untuk diiris dan hasilnya juga bisa tipis. Tuh bagus ya hasilnya, padat dan kedelainya juga terlihat banyak. Karena tadi saya menggunakan perbandingan 1:1. Tapi kalau teman-teman mau untuk jualan bisa menggunakan perbandingan 2:1 ya. Jadi 2 kg tepung tapioka, 1 kilogramnya kedelai. Biar lebih irit. Ngirisnya jangan terlalu tebal, karena kalau terlalu tebal hasilnya juga nggak terlalu bagus, takutnya nanti agak alot. Jadi ngirisnya tipis-tipis aja, selain rasanya bisa enak, kalau untuk jualan juga bisa lebih banyak untuknya. Teman-teman pernah bikin keripik tempe kayak gini juga nggak?
sama nggak bahannya, kemudian caranya? Kalau beda bisa sharing-sharing ya di kolom komentar. Nah ini udah saya iris semua ya teman-teman. Sekarang saya mau bikin bahan pencelupnya. Ini saya gunakan garam, kemudian kaldu bubuk, dan juga bawang putih bubuk. Tapi bawang putihnya nggak ke video. Jadi sebelum keripik tempenya masuk ke wajan, ke penggorengan, dicelupin ke larutan air dulu. Larutan air garam ya maksudnya. Jadi nanti hasilnya lebih enak dan gurih. Nah ini minyaknya udah panas, tempe dicelupin ke larutan garam, kemudian baru dimasukkan ke minyak. Ini saya gunakan api besar dulu ya teman-teman. Nanti kalau sudah berwarna agak kecoklatan dan setengah matang, nanti dikecilin apinya biar matangnya sampai ke dalam-dalam jadi kriuk banget nanti ya. Karena ini tapioka jadi pasti lengket. Nggak apa-apa, ini dipisahin bisa kok, gampang. Kalau ada yang nempel satu sama lain dipisahin aja sampai nanti dia setengah matang. Kalau udah setengah matang dia gak bakalan lengket ya. Jangan lupa dibolak-balik dan apinya dikecilin. Dicek bagian tengahnya ya teman-teman, karena biasanya kalau pinggirannya udah kering tuh tengahnya belum. Jadi harus kering sempurna sampai ke tengahnya. Kemudian kalau udah kecoklatan dan minyaknya udah tenang, gak banyak gelembung, bisa diangkat dan ditiriskan. Untuk goreng yang kedua ini saya mau bagi tips gimana caranya biar gorengnya tuh lebih cepat, jadi bisa efisiensi waktu dan minyak juga. Jadi ini digoreng seperti biasa, kemudian kalau udah setengah matang ini diangkat dulu. Jadi ini masih setengah matang ya teman-teman. Diangkat, kemudian masukkan bahan keripik yang lain sampai dia juga setengah matang. Nah ini udah setengah matang, kemudian keripik yang kita angkat setengah matang tadi kita masukkan lagi. Jadi ini nanti matangnya bakal barengan. Dengan cara ini selain bisa efisiensi waktu, juga bisa hemat gas dan minyak goreng. Goreng hingga berwarna kecoklatan dan keripik yang bagian tengah udah nggak empuk lagi, jadi kalau dicek itu udah keras sempurna ya teman-teman. Nah ini minyaknya udah tenang, udah nggak banyak gelembung, artinya sudah matang, bisa diangkat dan ditiriskan. Dan alhamdulillah sudah selesai goreng keripiknya. Sekarang waktunya kita cobain keripiknya. Kalau untuk dijual menurut saya ini agak ketebelan ya teman-teman. Jadi kalau dijual ini bisa diiris lebih tipis lagi biar lebih banyak untungnya. Keripiknya ini kriuk dan crispy banget. Mau saya cobain. Rasanya gurih banget, crispy dan kriuk. Cocok banget ya untuk cemilan di rumah. Sekian teman-teman video dari saya. Terima kasih sudah menonton hingga selesai. Jangan lupa tonton video yang lainnya juga. Dan sampai jumpa di video Dingdong Kitchen selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.